Halo, perkenalkan nama saya Alivia Adinasova dengan NIM 1040425001591 dari kelas AB 4910. Di tugas besar individu satu ini, saya mengolah data penjualan dari file sales data. Pertama, saya mengimpor data yang berisi informasi seperti product ID, sales data, sales rep, region, sales amount, quantity, dan sebagainya. Saya juga memakai kombinasi AND dan OR untuk logika yang lebih kompleks, misalnya di bagian bonus amount. Selain itu, saya pakai rumus dasar seperti sum, average, dan juga perhitungan manual. Contohnya, profit per unit saya dapat dari selisih antara unit price dan unit cost. Lalu total profit dihitung dari quantity sold dikali profit per unit. Terakhir, saya bikin kategori performance seperti excellent, good, average, dan below average. Lalu saya tambahkan bonus amount berdasarkan performa dan jenis pelanggan. Secara keseluruhan, di TB1 ini saya fokus pakai fungsi logika dan perhitungan dasar buat ubah data mentah menjadi informasi yang lebih rapi, mudah dibaca, dan siap dipakai buat analisis berikutnya. Jadi, seperti contoh di sini, setelah memasukkan NIM menggunakan faktor faktor NIM menggunakan rumus 159 dibagi 100. 159 itu adalah 3 angka terakhir dari NIM. Masuk ke performance score, excellent, profit per unit, total profit, high profit, diskon kategori, sales priority, dan bonus amount. Jadi untuk TB1 seperti itu. Di tugas besar individu 2 ini, saya menggunakan beberapa fitur Excel seperti VLOOKUP dan filter data untuk menyelesaikan analisis sesuai instruksi dari dosen. Yang pertama, saya memakai VLOOKUP untuk menampilkan data seperti negara, produk, segmen, tanggal, jumlah barang, harga barang, dan penjualan secara otomatis berdasarkan kode tertentu. Dengan fitur ini, data bisa langsung muncul dari tabel referensi tanpa harus diketik satu persatu. Selanjutnya, saya menghitung penjualan dengan rumus sederhana, yaitu jumlah barang dikali harga, lalu dikurangi diskon. Diskonnya saya tentukan dari digit terakhir NIM saya, jadi hasilnya bisa berbeda untuk setiap mahasiswa. Di bagian bawah tabel, saya menghitung penjualan dengan rumus total penjualan, rata-rata penjualan, penjualan terbesar, dan penjualan terkecil. Total penjualannya menggunakan sum, rata-ratanya average, penjualan terbesarnya max, dan penjualan terkecilnya min. Setelah itu, saya mengimpor file employee data dan menggunakan fitur filter untuk menampilkan data karyawan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, saya memfilter bagian research dan development dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah, lalu hasilnya saya salin ke sheet baru bernama R&D and Low Satisfaction. Kemudian saya juga membuat filter kedua untuk menampilkan karyawan di departemen sales dengan job role sales representative di onsite campus fair di usia di bawah 30 tahun. Hasilnya, saya salin ke sheet onsite campus fair seperti yang terlihat di layar. Secara keseluruhan, di TB2 ini saya fokus menggunakan VLOOKUP dan filter untuk mengolah dan memilah data secara otomatis, sehingga akhirnya menjadi lebih cepat, akurat, dan rapi sesuai instruksi dosen. Pada tugas besar ketiga, saya mencari data dan mengimpor data tersebut ke dalam Excel. Jadi, berdasarkan pivot table dan pivot chart yang dibuat, dapat diperoleh beberapa insight penting terkait pengelolaan proyek dalam organisasi. Dari hasil analisis, terlihat bahwa Departemen Operasional memiliki jumlah proyek terbanyak dengan sebagian besar masih berstatus on progress. Hal ini menunjukkan beban kerja yang cukup tinggi pada departemen tersebut dibandingkan dengan departemen lain seperti finance dan IT.
Selain itu, perbandingan antara anggaran dan realisasi biaya menunjukkan bahwa beberapa proyek mengalami pembengkakan biaya cost of run, terutama pada proyek dengan progres tinggi. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk melakukan evaluasi perencanaan anggaran dan pengawasan biaya agar efisiensi proyek meningkat. Dari sisi waktu, beberapa proyek berstatus delay menandakan perlunya peningkatan manajemen waktu dan sumber daya. Insight ini dapat membantu pimpinan proyek dalam menentukan prioritas, memperbaiki alur kerja, dan mengoptimalkan performa tim di masa mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih.